Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam Yesus Tuhan kita. Bersyukur pada Tuhan di mana pada pagi hari ini kita boleh ada dengan kesehatan yang luar biasa, dan sepanjang malam yang sudah kita lewati dalam peristirahatan kita, Tuhan menjaga, pelihara sehingga pagi hari ini kita boleh ada bersama. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk di hari yang baru, kita akan sebentar belajar merenungkan firman Allah. Biarlah firman Allah itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga, Bapa yang kami percaya imani di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu peduli, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan dengan sendirinya. Kami percaya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan sepanjang malam dalam istirahat kami, petiduran kami, Engkau sudah jaga lindungi Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang pelihara lindungi, jaga kami Tuhan, menjauh dari segala hal yang kami tidak inginkan Tuhan. Biarlah kebaikan kemurahan daripada-Mu Tuhan boleh melingkupi akan setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar kami dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang siap mendengarkan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau bisa kita melihat keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang tidak baik-baik saja. Ada begitu persoalan, ada begitu banyak masalah yang terjadi. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, setiap pergumulan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap sakit penyakit yang kita alami pasti ada jalan keluar, kesembuhan yang Tuhan berikan. Yang terpenting kita mau percaya, kita mau menyandarkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama dalam firman Allah yang sudah sering kali kita dengar, tapi ini boleh menjadi pelajaran yang sangat indah di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Injil Markus 5 ayat yang ke-25, firman Allah berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Satu keadaan kondisi yang luar biasa yang dialami oleh seorang perempuan. Bukan kondisi yang baik yang dia alami, bukan kondisi yang menyenangkan yang dia alami. Tapi firman Allah berkata, mengalami 12 tahun pendarahan. 12 tahun ada dalam penderitaan karena pendarahan. Satu keadaan yang sulit yang dialami oleh wanita ini. Satu keadaan yang begitu berat yang dialami oleh perempuan ini. Sehingga di dalam ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ketika wanita ini mengalami satu keadaan penyakit yang luar biasa, satu keadaan yang begitu sulit, penderitaan yang dia alami. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang ada dalam kehidupan wanita ini. Di dalam ayat yang ke-26 ada inisiatif yang dia kerjakan pada saat itu. Firman Allah berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ada satu keinginan yang ada dalam kehidupan perempuan ini. Dia ingin mengalami kesembuhan. Dia ingin mengakhiri penderitaan yang dia alami. Sehingga di dalam ayat yang ke-26, dia berulang-ulang mencari tabib untuk dia mendapatkan kesembuhan. Bahkan firman Allah berkata,
bahkan dia sudah menghabiskan semua apa yang ada padanya. Ketika dia sudah menghabiskan apa yang ada dia punya untuk membayar tabib-tabib, apa yang dia dapatkan? Adakah suatu perubahan yang dia alami? Adakah satu kesembuhan yang dia alami pada saat itu? Tapi firman Allah berkata dalam ayat yang 26 bagian akhir, namun sama sekali tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Satu keadaan yang ironi yang dialami oleh wanita ini. Ketika kita dalam satu pergumulan, dalam keadaan sakit penyakit yang kita alami, satu keinginan kita ketika kita berobat, kita ingin mengalami kesembuhan. Kita ingin mendapatkan satu jalan keluar sehingga kita bisa lari daripada penderitaan itu, supaya penderitaan yang kita alami itu menjauh dari hidup kita. Tapi tidak sebaliknya yang dialami oleh perempuan ini. Tapi firman Allah berkata, apa yang dialami semakin memburuk. Semua yang ada yang dia miliki, semua kekayaan yang dia punya habis untuk mengobati penyakitnya. Tapi apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, tidak sesuai yang terjadi dalam kehidupannya. Keadaannya semakin memburuk, penyakitnya semakin memburuk, menggerogoti hidupnya. Ketika dia mendengar kabar tentang Yesus di ayat yang ke-27, mendengar berita-berita tentang Yesus, mendengar berita tentang kuasa Yesus, mendengar berita tentang mujizat Yesus, apa yang dia lakukan oleh wanita ini? Firman Allah berkata, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Satu keadaan yang sulit yang dia alami. Sesuatu yang tidak mungkin kesembuhan itu dia alami dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Apa yang dibuat oleh wanita ini? Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Apa yang dikerjakan oleh perempuan ini? Yang luar biasa firman Allah berkata, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ketika dia berhadapan dengan tabib, berhadapan muka dengan muka, diobati oleh tabib. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia rasakan? Tidak seperti apa yang dia inginkan. Justru sebaliknya firman Allah berkata, semakin memburuk keadaannya. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, tidak face to face, tidak muka dengan muka, firman Allah berkata, dia mendekati Yesus dari belakang, hanya menjamah jubahnya. Ada tindakan iman yang luar biasa dalam kehidupan wanita ini. Dia tidak menyerah dengan keadaan yang dia alami. Dia berjuang terus. Dia ingin mendapatkan pertolongan. Dia ingin mendapatkan kesembuhan. Supaya dia terbebas dari segala penderitaan yang dia alami. Ayat yang ke-28 firman Allah berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Satu hal yang luar biasa kalau kita bisa katakan kepada perempuan ini. Tidak menyerah dengan keadaan, tidak putus asa dengan apa yang dia alami, tapi dia terus berjuang, terus melakukan seperti apa yang dia mau, supaya kesembuhan itu dia alami dalam kehidupannya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia tidak ingin mendengar perkataan Yesus. Dia tidak memanggil Yesus untuk Yesus menjamah dia. Tapi firman Allah berkata, sebab katanya keluar dari imannya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang kuat itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, setiap pergumulan, setiap persoalan dalam hidup ini pasti ada jalan keluarnya.
Ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan izinkan sakit penyakit itu kita alami dalam hidup ini, jangan kita pernah menyerah dengan keadaan yang kita alami. Kita mau belajar seperti wanita ini. Kita mau belajar seperti perempuan ini yang tidak menyerah dengan keadaannya. Walaupun dia sudah menghabiskan semua apa yang dia punya, mencari tabib, berganti-ganti tabib, tapi itu tidak mendatangkan kesembuhan. Tapi dia tidak menyerah sampai di situ. Dia mendengar tentang Yesus. Dia tidak menyebut, memanggil nama Yesus supaya Yesus menjamah dia. Tapi ada iman yang luar biasa. Asal menjamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ayat 29 dengan jelas firman Allah berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami hal yang luar biasa. Matius 11 ayat 28 firman Allah berkata, hanya Yesus saja yang sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Yesus akan memberikan kelegaan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita mau belajar seperti wanita ini yang tidak pernah menyerah dengan keadaan yang terjadi, tapi dia terus maju, terus percaya, karena dengan iman yang luar biasa dalam hidupnya, dia mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Kita percaya pada pagi hari ini, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, pasti ada jalan keluar. Yang terpenting kita mempercaya bahwa Yesus Tuhan kita sanggup menolong setiap kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berikan kami iman yang luar biasa, seperti seorang perempuan yang tidak pernah menyerah dengan keadaan, yang tidak pernah menyerah dengan sakit penyakit yang dia alami. Dia terus maju untuk mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Mari Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami, beban hidup kami, sakit penyakit kami, ada jalan keluar. Yang terpenting kami memiliki iman percaya hanya kepada Tuhan. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, dari Bapak dan Ibu Gembala, keluarga, seluruh staf pelayanan pekerja yang ada, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai umat-umatmu yang ada dalam usia lanjut. Engkau pelihara, memberkati mereka Tuhan, bawa mereka Tuhan untuk berharap mengandalkan Engkau. Apapun pergumulan umat-umatmu Tuhan, berikan jalan keluar. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang dalam pergumulan yang berat berikan jalan keluar. Bawa umat-umatmu Tuhan selalu setia berharap kepada-Mu Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Apapun yang ingin mereka lakukan, yang mereka ingin kerjakan, selalu diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami akan masuk di hari yang baru ini Tuhan. Berjalan bersama kami, sertai kami Tuhan. Biar kemenangan daripada Tuhan boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Kami akan masuk di hari yang baru ini. Kami akan melangkah bersama dengan Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan akhiri Tuhan doa kami Tuhan, renungan kami pada pagi hari ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.